Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya sekarang? Oh, alhamdulillah ya, pada sehat-sehat. Alhamdulillah. Anak-anak ibu sekarang pada sehat-sehat semua ya. Kemarin ada yang sakit ya, Fitri ya? Sakit kenapa? Nah, sakit perut. Oh iya, sekarang sudah sembuh ya, alhamdulillah. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu pimpin ya berdoanya. Oke. Sebelum belajar, berdoa mulai. Setelah selesai berdoa, ibu akan mengabsen murid-murid ibu yang cantik dan soleha ini. Oke. Yang pertama, Ahmad Sofyan hadir, Citra hadir, Dini Puspitasari hadir, Nur Amanah hadir. Oke, murid ibu semua udah pada hadir ya. Oke, sebelum kita belajar, kita mau pemanasan terlebih dahulu. Nah, pemanasannya itu kita akan tepuk semangat. Perhatikan ibu terlebih dahulu ya. Semangat. Semangat. Oke, semuanya kita coba ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Murid ibu semua sudah pada semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Oke, di sini ibu mau bertanya nih. Siapa yang suka sholat yang 5 waktu itu, sholat subuh, maghrib, isya, duhur, asar? Siapa yang suka sholat 5 waktu? Wah, semuanya pada suka sholat 5 waktu ya. Pada pintar, pada soleh-soleha. Selain sholat wajib atau sholat fardu, ada juga loh sholat sunnah yang dapat melengkapi sholat wajib kita, yaitu sholat sunnah rawatib. Oke, di sini ibu akan menjelaskan ya apa itu sholat sunnah rawatib. Tapi sebelum ibu menjelaskan, apakah anak-anak di sini ada yang tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu? Oh, enggak. Oke, kalau begitu ibu akan jelaskan. Jadi, sholat sunnah rawatib itu ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Nah, sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, jadi kalau sunnah rawatib qobliyah itu dilakukan sebelum sholat wajib atau sholat fardu. Kalau sholat sunnah rawatib ba'diyah itu dilaksanakan setelah sholat wajib. Nah, sholat sunnah rawatib juga digolongkan menjadi 2. Ada yang tahu sholat sunnah digolongkan menjadi 2? Ada yang tahu? Oh, Raina, apa? Iya benar, tepuk tangan. Bagus, pintar sekali, masya Allah, tabarakallah. Iya benar. Jadi sholat sunnah rawatib itu digolongkan menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan ghair muakkad. Nah iya betul. Coba ada yang tahu gak apa sih sholat sunnah rawatib muakkad dan ghair muakkad? Ada yang tahu? Ya, Ahmad Sofyan. Oke, betul sekali. Tapi ada yang mau menambahkan? Oh iya, ada. Siapa? Oh, Dini. Apa Dini? Coba jelaskan. Iya betul sekali, pintar sekali Dini dan Ahmad Sofyan. Solehah ibu ya. Iya, jadi ibu jelaskan kemarin ya. Jadi
Sholat sunnah rawatib muakkad dan goir muakkad, yaitu yang muakkad yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah, dan yang goir muakkad juga dianjurkan tapi tidak tidak sangat dianjurkan, jadi boleh saja, tidak ditekankan untuk sholat itu, tapi sebaiknya kita juga harus sholat goir muakkad untuk mendapatkan lebih banyak pahala. Untuk sholat sunnah rawatib ini, yang qobliyah dan ba'diyah ini pengerjaannya sama seperti sholat sunnah fardu yang biasa kita lakukan, seperti sholat subuh, asar, zuhur, itu seperti itu, sama ya gerakannya, nggak jauh beda, nggak ada bedanya. Sholat sunnah. Nah, untuk itu biar kita semua mudah menghafal sholat sunnah rawatib yang qobliyah dan ba'diyah, yang ghair muakkad dan muakkadnya juga, ibu akan menulis lagu tentang sholat sunnah rawatib agar kita semua mudah memahaminya. Ibu akan tulis di papan tulis ya. Oke, baik. Anak-anak udah pada beres nulis lagu yang di papan bor ini? Udah pada beres semua? Alhamdulillah, cepet-cepet ya nulisnya. Oke, ibu akan menyanyikan lagu yang ada di bor ini. Nanti kalian ikuti ibu ya menyanyi, tapi ibu dulu yang nyanyinya. Oke. Sholat rawatib ada dua, sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat, ba'diyah itu sesudah sholat. Sholat rawatib hukumnya sunnah, muakkad dan ghairul muakkad. Muakkad itu ada 5, ghair muakkad juga ada 5. Yang masuk muakkad qobliyah subuh, ba'diyah qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Salat rawatib muakkad, ghair muakkad juga ada 5, qobliyah duhur dan ba'diyah duhur. 4 rakaat qobliyah asar, qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Oke, sekarang bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng nyanyinya. Oke, siap? Kalau belum apa, lihat dulu aja di bar ya. Oke, 1, 2, 3. Sholat rawatib ada 2, sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat, ba'diyah itu sesudah sholat. Sholat rawatib hukumnya sunnah, muakkad dan ghair muakkad. Muakkad itu ada 5, ghair muakkad juga ada 5. Yang masuk muakkad qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Salat rawatib muakkad, ghair muakkad juga ada 5, qobliyah duhur, ba'diyah duhur. 4 rakaat qobliyah asar, qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Oke, semuanya udah pada lancar ya. Oke, siapa yang mau maju ke depan untuk menyanyikan lagu sholat rawatib ini? Ada yang mau? Oke, siapa? Jipri mau ke depan. Oke, Jipri silakan. Oke, Jipri, makasih banyak. Pintar sekali, Jipri. Ingatannya cepat ya, udah hafal. Oke, silakan Jipri duduk kembali.
Oke, kita sudah beres nyanyiannya, sudah hafal semua juga kan anak-anak ibu dengan nyanyian sholat rawatib. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang keutamaan sholat rawatib. Nah, di sini ada yang tahu keutamaan sholat rawatib? Ada yang tahu? Rere, iya Rere, apa sholat? Iya, pintar sekali mendekatkan daripada Allah. Masya Allah, tepuk tangan semuanya. Masya Allah, pintar sekali Rere. Iya betul, jadi salah satu keutamaan dari sholat sunnah rawatib ini yang pertama yaitu mendekatkan diri pada Allah. Ibu punya gambarnya, seperti hati yang bersinar, kelihatan tidak? Iya kan? Ini menggambarkan hati yang bersinar itu mendekatkan diri pada Allah. Nah, ketika kita melakukan sholat sunnah rawatib, Allah akan senang sekali pada kita. Sholat wajib dikerjakan, sholat sunnah juga dikerjakan, maka Allah akan lebih cinta, lebih sayang pada kita. Yang kedua yaitu keutamaan sholat sunnah rawatib yang kedua ada menambahkan pahala. Oke, jadi keutamaan sholat sunnah rawatib yang kedua yaitu apa ini? Ia pintar menambahkan pahala. Nah, ketika kita hanya sholat wajib saja, misalkan pahala kita ada di sini, kita tuh hanya sholat wajib saja, terus kita itu menambahkan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, maka pahala kita akan semakin banyak ya anak-anak. Jadi kita harus melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah agar pahala kita semakin banyak sekali. Nanti tidak terhitung pahala yang akan kita dapat. Nah, yang ketiga, keutamaan sholat sunnah yang ketiga itu menyempurnakan sholat fardu. Nah, jadi ketika kita sholat fardu itu misalkan sholat fardu kita tidak khusyuk, tapi kita sudah melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Nah, maka sholat sunat qobliyah dan ba'diyah itu sebagai penyempurna sholat fardu kita agar pahala kita tidak berkurang dan tidak dapat berkurang dan dapat menambahkan pahala kita menjadi lebih banyak lagi ketika kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Oke. Ibu telah menjelaskan keutamaan sholat sunnah rawatib. Jadi keutamaan sholat sunnah rawatib itu ada berapa? Iya betul, ada 3. Yang pertama, iya betul, ada yang mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Jadi apa? Menambahkan pahala. Iya betul. Betul sekali. Dan yang ketiga adalah menyempurnakan sholat fardu kita. Oke, praktik sholat sunnah rawatib. Ibu akan bagikan cara berkelompok ya. Nah, jadi nanti praktik di depannya, praktek sholat sunnah di depan 5 orang akan ibu pilih ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan praktek sholat sunnah rawatib. Masya Allah, ternyata anak-anak ibu pada pintar ya, udah pada bisa, udah pada pintar ternyata melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, nanti kalau kita di rumah atau di sekolah, kalau kita zuhur, kita biasakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah terlebih dahulu ya. Oke, pintar sekali. Anak-anak ibu pintar ya, soleh. Nah, sebelum ibu tutup pertemuan hari ini, mari kita nyanyikan lagi lagu sholat sunnah rawatib bersama-sama. Oke, sudah selesai ya kita menyanyikan lagunya. Ibu bertanya nih pada kalian semua ya,
Apa sih yang paling kalian sukai dari belajar tentang sholat sunnah rawatib ini? Ada yang menjawab? Oke, siapa? Oke, Siti Nur Jamilah mau menjawab. Oh iya, betul sekali. Oh, jadi yang paling Siti Nur Jamilah sukai dari belajar tentang sholat rawatib ini, Siti Nur Jamilah jadi tahu kita dapat menyempurnakan sholat fardu dengan sholat sunnah rawatib dan qobliyah dan ba'diyah. Iya, pintar sekali. Nah, setelah tahu tentang qobliyah dan ba'diyah, apakah anak-anak semua akan melaksanakannya? Pada mau semua ya. Semoga Allah mudahkan kita istiqomah untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ya. Termasuk ibu juga semoga istiqomah menjalankan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Oke. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Ibu akan pimpin lagi doa penutupan ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Semoga materi yang telah Ibu berikan, materi tentang sholat sunnah rawatib, bisa bermanfaat bagi kalian semua dan tentunya bagi Ibu juga ya. Dan semoga kalian dapat melaksanakan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu dengan sempurna, karena ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita akan lebih dekat dengan Allah, menambahkan juga pahala kita menjadi berlipat-lipat ganda, dan juga dapat menyempurnakan sholat fardu kita. Oke, Ibu pamit duluan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.